yang ulang tahun juga akhirnya. Terima kasih anak Selo, PW, khususnya yang berulang tahun sudah nyanyi. Terima kasih. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. Dan pas jam 12 harusnya selesai ya tadi. Kita akan masuk dalam pembacaan firman. Nah, kita satukan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami berkumpul di tempat ini, Tuhan. Ada sukacita yang besar yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Istimewa jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman. Hamba penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tolong Tuhan, apa yang hamba sudah persiapkan, biarlah kasih karunia-Mu itu melalui Roh Kudus menyertai hamba untuk berkata-kata, sehingga firman-Mu ini Tuhan biar menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman-Lah, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita membaca. Kalau kemarin saya kasih pembacaan kita harusnya Kejadian 25 ayat 7-11. Saya kebetulan sedikit merubah. Saya ambil dari Yesaya 41 ayat 10, satu ayat aja. Yesaya 41 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 41 nggak bisa diinin pada depan, bisa dimunculin. Kalau bisa dia lihat semua ke situ supaya saya baca. Yesaya 41 ayat 10. Nggak bisa. Dari putarannya. Hah? Wifi-nya ada. Oke. Wifi-nya ada. Oke, saya bacakan untuk ibu bapak sekalian. Saya ulang lagi Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya ulang sekali lagi. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemarin saya sudah baca-baca tentang Kejadian 25, karena waktu itu berpikirnya bahwa ini 40 hari. Jadi saya ambil ayat tentang matinya Abraham. Tapi setelah melihat yang dikaitkan dengan ulang tahun, akhirnya saya mengambil dari Yesaya 41 ini. Artinya ayat ini baik orang yang berduka, yang sukacita, berarti Tuhan pasti ada menolong kita. Baik ibu bapak saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. Tadi ibu bapak mengatakan kenapa ada 40 hari. Nah, apa kepentingan 40 hari dalam Alkitab?
saya akan kupas sedikit mengenai 40 hari dalam perjanjian lama. Semua kejadian-kejadian itu hampir dilakukan 40 hari. Kecuali ada pembebasan 40 tahun. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa dalam perjanjian lama ketika Allah memindahkan bumi dengan air, ia membuatnya hujan 40 hari 40 malam. Nanti kalau pulang baca Kejadian 12. Kemudian setelah Musa membunuh orang Mesir, ia melarikan diri ke Midian, di mana selama 40 tahun di depannya ia mengembalakan kambing domba di padang gurun. Nanti baca lagi Kisah Rasul 7 ayat 30. Kemudian Musa berada di atas gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Keluaran 24 ayat 18. Yang terpenting adalah Musa menjadi perantara bagi Israel selama 40 hari 40 malam. Di Ulangan 9 ayat 18 dan ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi di perjanjian baru, apa makna 40 hari itu? Oh, kalau dirangkai-rangkai, saya baru berpikir ya, 40 hari ternyata ada kaitannya. Kenapa? Itu tandanya bahwa 40 hari itu setelah kebangkitan Yesus, dia berada bersama dengan murid-muridnya. Saya paling 5 menit lagi. Bersama dengan murid-muridnya, menandakan bahwa telah berakhirnya tugas Yesus di bumi. Kira-kira itu intinya. Masih banyak 40 hari, 40 hari, masih banyak. Tapi saya cuma mencatat ini. Sekali lagi orang ternyata mengkaitkan bahwa 40 hari itu dirayakan, bahwa 40 hari itu Yesus setelah bangkit bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian dia mengakhiri tugas di bumi. Kemudian dia naik ke surga. Apa kaitannya? Nanti Ibu Bapak baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai dengan ayat 9, 7 sampai 10. Bahwa 40 hari ini bagi orang Kristen dicatat dalam Alkitab. Jadi kalau kita ditanya, apa hubungannya kamu mengadakan ibadah 40 hari? Oh, kaitannya Yesus dia bangkit, kemudian dia bergumul sama murid-muridnya, kemudian dia menyelesaikan tugasnya, kemudian dia naik ke surga. Kira-kira menurut saya itu kaitannya. Tapi saya tidak tahu, mungkin ada juga penafsiran lain. Saya diajarin Pak Pendeta bahwa kita itu harus bisa melakukan penafsiran dan harus belajar tentang filsafat. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara dalam kasih Kristus, bahwa saya memberi judul hari ini, tema kita hari ini adalah berkat Allah dalam duka cita. Kenapa saya bilang berkat Allah dalam duka cita? Waktu Bapak Hartato telepon saya, om saya mau bikin 40 hari. Karena tidak lama lagi saya akan berangkat kembali bekerja di kapal. Saya mengartikan bahwa ternyata di balik duka cita ada sukacita. Ada duka cita, ada berkat Allah yang diberikan kepada kita. Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa saya baru mengerti makna arti 40 hari bagi orang Kristen. Sudah jelas ayatnya, sudah terperinci di ayat-ayat itu. Mungkin kita bisa selalu baca, pernah baca, tapi kita mungkin belum
oh ini maksudnya seperti ini ya ibadah hari. Umum bagi kita orang Kristen membuat seperti itu, ternyata di Alkitab ada. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kepergian almarhumah bahwa sedikit pun tidak ada keinginan untuk Bapak Hartarto bahwa istri yang dicintai akan pergi. Bagi kita orang yang hidup dan yang sehat, tidak ada satupun keinginan kita untuk membiarkan orang yang kita kasihi akan pergi meninggalkan kita. Saya kemarin menangis setengah mati. Saya sampai bilang sama istri saya sudah gak kuat. Kalau hari ini Tuhan mau panggil, Tuhan panggil saya. Penderitaan yang saya alami selama 4 hari luar biasa. Saya tidak bisa berdaya. Saya tidak mampu. Padahal saya orang yang paling tahan dengan sakit penyakit. Saya sampai bilang, Tuhan, kalau hari Tuhan mengambil saya sudah siap. Saya tidak kuat, Tuhan. Doaku kepadamu bahwa jangan izinkan saya sakit, menderita, kemudian banyak orang yang menjadi sengsara. Tuhan, saya mau Tuhan panggil dalam keadaan saya sehat. Saya tidak berdaya, tidak bisa tidur. Saya bangunkan istri saya tidak bisa tidur. Kenapa? Ada trauma yang masuk dalam hati saya, membuat otak saya jadi kacau. Kalau otak sudah digerukut, maka fisik pasti jauh. Saya pergi suntik 6 kali dalam satu hari itu karena sakit sekali. Setelah pulang saya dikasih obat khusus untuk 5 hari. Saya minum 4 hari, lupa 1 harinya. Kemudian hari ke-6 saya minum, saya keracunan, bongkak ini semua. Tapi saya masih kuat, saya melawan. Kemudian beberapa hari, kira-kira kurang lebih 7 hari jadi saya sakit sekali, saya nggak bisa makan, nggak bisa apa. Saya ke dokter. Ternyata saya di tensi. Karena saya memang kalau bilang tensi saya nggak mau. Saya tahu bahwa pasti saya tinggi. Dibuka rekor saya selama 1 tahun, maka harusnya sudah minum obat. Karena ternyata makin hari Bapak makin tinggi tensinya. Saya bilang, oh iya tapi saya nggak rasa apa-apa dok. Cuma saya sakit gigi. Akhirnya saya pindah ke dokter umum. Dokter umum itulah yang membuat saya trauma. Seperti waktu COVID saya kena karena trauma dari dokter. Bapak kalau nggak pergi di UGD, Bapak mati loh. Itu waktu COVID. Sudah saya kena. Karena pikiran drop. Kemarin waktu saya ketemu sama dokter itu dia mengatakan begini sama saya. Bapak ini udah tinggi loh. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Wih, saya penuh ketakutan. Mau masuk kamar mandi takut. Jadi kalau masuk kamar mandi menghantar saya. Udah trauma, fisik lemah, makan nggak bisa. Saya berdoa. Saya bilang sama istri saya, usahakan masih bisa tidur. Saya nggak bisa tidur, berapa hari nggak bisa tidur. Setengah jam aja saya bisa tidur. 5:30 saya tidur. Pagi tadi kami bangun lagi udah jam 30 menit saya tidur selama beberapa hari. Saya cuma bilang, Tuhan, aku diberi mandat oleh majelis untuk melayani hari ini. Berikan aku kekuatan, berikan aku sehat, sehingga firman yang singkat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mandi pun saya lama antar ke kamar mandi karena trauma.
pikiran saya takut jatuh. Karena prinsip orang kalau jatuh di kamar mandi, kalau nggak stroke mati. Saya bilang dalam nama Yesus, segala perkara ditanggung oleh Tuhan. Saya mandi, habis saya mandi, saya segar. Sebagai bagian. Kira-kira itu kesaksian. Saudaraku, Bapak Harta, bahwa ada duka cita. Tuhan selalu memegang tangan kita. Kalau Tuhan sudah memegang, sekuat apapun kita, sejauh apapun kita tidak akan berdaya. Tidak mungkin bisa lepas kalau Tuhan memegang kita. Tetapi kalau kita pegang Tuhan, saat kita lelah, maka kita terlepas dan kita jatuh. Sehingga serahkan hidupmu, sehingga Tuhan memberkati dengan memegang engkau dengan tangan kanannya. Sehingga dimanapun kamu berada, bahwa Tuhan selalu menyertaimu. Dia tidak membiarkan kamu dalam kesendirianmu, karena ada Tuhan menyertaimu. Itu pesan saya. 3 menit lagi. Saudara kekasih, bahwa ada duka, ada senang, ada sakit, ada pemulihan, ada kesembuhan. Saudara-saudaraku yang berulang tahun hari ini, saya mau mengingatkan saja kepada kita bahwa Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa karunia Allah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi kalau kita hari ini yang berulang tahun, bahwa kita itu diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Jangan bilang bahwa dengan kekuatan saya, kesehatan saya, bahwa ini semua dengan kekuatan saya. Tadi saya sudah baca ayatnya, bahwa 40 Yesaya 41 itu Dia memberikan pertolongan bagi kita. Hidup yang kita nikmati sekarang ini adalah pertolongan dari Tuhan. Siapapun mereka, siapapun dia, mau kaya, mau miskin, kalau Tuhan mengambil semuanya, maka hidup kita jadi hampa, hidup kita jadi debu. Jadi nikmati hidup ini dengan kasih Kristus. 1 tahun bukanlah waktu yang pendek, cukup panjang. Ada suka, ada sengsara, ada pergumulan. Sehingga kenapa tidak selalu merayakan 1 tahun, bukan 1 bulan 1 kali. Kenapa bukan 1 minggu 1 kali? Karena dia ada satu tanggal dan 1 bulan, sehingga kita merayakan di dalam 1 tahun. Bagi saudara-saudaraku, anak-anakku yang diberkati Tuhan, gunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini. Saya mengatakan iman saya waktu saya ada masalah dengan istri 8 tahun yang lalu. Saya memutuskan saya harus teguh dan kuat. Saya harus ambil keputusan. Saya harus sekolah teologi. Saya pergi, hujan panas, saya tidak pernah peduli. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang kita gunakan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati.